Alhamdulillahilladzi fadala ala banil adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabil ulum wal hikam. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya Wafi At-Tafiq dengan nomor NIM 202013617 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab akan menjelaskan tentang dialek bahasa Arab atau lahjah Arabiyah. Perlu kita ketahui bahwasanya bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia yang masih digunakan pada saat ini. Sejarah mencatat bahwasanya bahasa Arab digunakan oleh semua negara pada masa kejayaan Islam. Kemudian bahasa Arab menjadi bahasa umum atau bahasa bersama. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-lughatul mustarakah. Bahasa Arab menjadi bahasa bersama atau bahasa umum karena oleh sebab itu bahasa Arab terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu bahasa Fusha, yang bahasa Arab Fusha, dan yang kedua yaitu bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa yang digunakan dalam forum resmi, seperti bahasa yang digunakan dalam sastra, dalam keilmuan, dalam surat kabar dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang digunakan dalam forum tidak resmi, seperti bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Fusha yaitu lahir dalam dialek Quraisy. Mengapa dikatakan mereka bahasa Arab Fusha muncul pada dialeknya orang Quraisy? Karena faktor pendukung yang menyebabkan bahasa Arab Fusha ini muncul dari Quraisy. Yang dimana faktor pendukung ini yang pertama yaitu faktor keagamaan, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor kekayaan bahasa itu. Daud mencontohkannya, yaitu orang Arab menyebut telepon itu dengan orang Mesir menyebut telepon itu dengan telepon. Akan tetapi orang Teluk menyebut handphone itu dengan hatif. Kemudian contoh lainnya, orang Mesir mengatakan aku tidak tahu dengan menggunakan maaf please. Akan tetapi orang Saudi Arab mengatakan aku tidak itu dengan kata ma'adri. Kemudian faktor munculnya dialek ini Wafi
mengatakan hal yang mendasar munculnya dialek ini adalah bahwa bahasa ini tersebar luas di seluruh penjuru. Oleh karena itu bahasa ini sangat susah untuk dipertahankan ke bahasa asliannya. Mungkin yang bisa mempertahankan, yang mengetahui bahasa aslinya hanya orang yang memiliki bahasa itu sendiri. Kemudian Awapi mengatakan selain faktor dasar yang tadi, ada lagi faktor yang mempengaruhi munculnya dialek. Yang pertama yaitu faktor politik, di mana faktor politik ini mempengaruhi perbedaannya bahasa. Dapat kita temukan buktinya dalam sebuah negara yang mana negara ini dibagi-bagi menjadi wilayah-wilayah kecil dan berdiri sendiri. Oleh sebab ini dan oleh faktor ini maka mengimbasnya pada perbedaan bahasa. Kemudian faktor sosiologi. Setiap orang yang hidup di masyarakat masih memiliki perbedaan masing-masing. Seperti contohnya perbedaan pekerjaan, perbedaan pendidikan, dan lain sebagainya. Dapat kita contohkan misalnya perbedaan status dari penjual, dari pengusaha, dan keilmuan. Dan faktor sosiologi, dan dengan perbedaan-perbedaan inilah yang membedakan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Kemudian faktor geografis. Faktor geografis pula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan bahasa. Kita bisa misalnya dengan masyarakat di kota dan masyarakat di desa. Masyarakat di desa pada umumnya itu lebih sedikit daripada masyarakat di kota, dan lebih jarang untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu bahasa yang mereka miliki masih tetap terjaga dan tidak tercampur dengan bahasa lain. Berbeda dengan masyarakat yang di kota, mereka sering berinteraksi dengan orang lain, maka bahasa yang mereka pula bercampur dengan bahasa yang lain. Kemudian faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan dialek, karena ilmu dan kebudayaan memiliki peran besar dalam pembentukan akal dan kejiwaan. Oleh karena itu ilmu dan kebudayaan menjadi faktor perbedaan dalam bahasa. Mungkin cukup sekian.